Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat siang, Shalom. Tema hari ini alien. Mungkin ada orang tanda tanya, kok temanya alien kayak bioskop aja. Alien itu subtemanya siang ini adalah manusia baru. Kata alien sebenarnya artinya kalau dalam kamus ya, artinya itu orang asing. Artinya berbeda, itu alien. Artinya aneh, misterius, alien nih gitu. Ya, jadi orang yang terpisah, alien. Terasingkan, alien juga. Mengasingkan diri, juga alien. Jadi jangan bayangannya kalau alien itu makhluk dari planet lain itu ya. Bukan. Ya. Jadi kesan daripada kalau kita mendengar kata alien itu aneh, asing, berbeda, tidak normal, tidak friendly, tidak ramah. Bahkan orang ini kayaknya ancaman nih. Kalau kita lihat makhluk itu kan kayaknya bahaya nih gitu kan. Bukannya aku seneng gitu kan, enggak. Kebalik, bahaya, ancaman. Nah itu alien. Itulah yang menjadi tema kita di hari ini. Saudara bisa ikut yang sesi 1 juga supaya lengkap. Ya, karena 1 dan 2 saling melengkapi. Bapak Ibu saudara sekalian, tanpa terasa ketika orang mengaku percaya ada risikonya itu. Dia bisa menjadi alien yang berbeda. Di zaman Alkitab itu sudah banyak contohnya. Orang Farisi ahli Taurat itu menguasai firman Tuhan, hafal. Kitab Taurat tuh hafal. Ya. Kata orang zaman sekarang khatam. Khatam Taurat. Nah, itu jadi dia hafal sekali isi kitab suci. Tapi ia menjadi orang asing, ia menjadi makhluk aneh di sekitarnya. Buktinya apa? Buktinya kalau Tuhan Yesus yang bicara, gerombol banyak orang kan? Orang suka mendengarnya. 5.000 orang berkumpul, 5.000. Itu cuma laki-lakinya saja. Belum perempuannya, belum anak-anak. Jadi bisa diperkirakan 10.000 kali, lebih kali. Waduh, tapi kalau orang Farisi yang bicara, tidak satu pun datang. Padahal ia ahli Taurat. Kenapa begitu? Karena orang-orang mau menghindari, ini orang aneh nih satu ini. Atau, ini orang bahaya nih, nanti aku dihukum sama dia. Orang suci nih, tanda kutip. Orang suci. Itu alien itu. Jangan sampai kita hidup di masyarakat, di tengah-tengah dunia ini jadi alien. Jadi orang aneh. Wah dia gila dia, dikit-dikit bahasa roh. Nyapu aja pakai sikir, bla 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 bla. Nyapu saudara. Ada yang begitu. Pasti ada yang tersinggung di luar sana. Saya lihat tuh, nyapu aja pakai bahasa roh. Dia pikir kalau nyapu lebih bersih pakai bahasa roh. Nyapu bisa laba gitu. Kenapa mesti laba sih? Kenapa gak rugi? Iya kalau gak laba-laba, untung gitu. Aduh. Gak belajar Alkitab tuh begitu akibatnya. Jadi alien. Saya bukan anti bahasa roh, bukan. Jangan salah ya. Jangan melintir khotbah saya. Banyak orang jahat di luar sana. Ngomong dikit dipelintir, ngomong dikit dipelintir. Saya tidak anti bahasa roh. Tapi kalau itu bahasa roh yang asli. Udah bisa diperkirakan. Masa bahasa roh asli buat nyapu? Gak mungkin. Itu menghina bahasa roh itu namanya. Bahkan sebaliknya itu menghina saudara. Jangan kau menghina Tuhan ya. Kalau nggak dikasih karunia bahasa roh, jangan bahasa roh. Kalau dikasih boleh di rumah sendiri, di kamar. Itu kata Alkitab. Jangan ngomong sembarangan di jemaat, nggak ada yang ngertiin lagi. Harus ada yang nerjemahin. Itu kata Alkitab. Ada amin saudara. Ada di YouTube. Khotbah bahasa roh, ada yang nerjemahin. Waduh saya pikir ini apa-apaan sih. Rasul Paulus itu ya, dia berbahasa roh melebihi semua orang. Melebihi semua orang loh. Tapi dia berkata apa? Kalau kamu berbahasa roh masuk ke kamar, jangan diibadah. Kecuali ada yang menerjemahkan. Ya kan? Rasul Paulus gak anti.
Dia bahasa roh. Tapi dia menulis, perhatikan Alkitab, makanya dibaca itu Alkitab. Jangan dijadikan bantal. Ya. Kejarlah karunia roh. Terutama bernubuat, bukan bahasa roh. Sebab orang pakai kata-kata, 5 kata yang jelas. Lebih hebat daripada pengaruhnya daripada ribuan bahasa roh. Sebab bahasa roh ribuan gak ada artinya. Orang lain gak ngerti, dirinya sendiri mungkin gak ngerti juga. Maksudnya apa ini? Ya, kalau bahasa roh itu yang jadi berkat hidupnya, khotbah yang benar. Bahasa roh semuanya gak benar, palsu itu pasti. Roh apa itu? Apalagi berbahasa roh sambil nipu orang. Ada nggak? Ada, saya ditipu orang macam begitu. Bahasa roh. Tapi itu memang bahasa roh sih. Roh setan. Sebab kalau roh kudus perbuatannya pasti kudus. Ada amin ya. Jangan sampai jadi manusia itu agamawi. Manusia aneh dilihat orang. Kemana-mana pakai jubah agama. Terus kalau lihat orang, orang berdosa. Waduh. Itu di zaman Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus turun dari surga ke bumi. Supaya yang begitu-begitu itu nggak ada, nggak pakai nih. Gitu loh. Tuhan Yesus datang ke bumi itu. Makanya ada istilah down to earth, membumi. Kalau Tuhan bersinggasana di surga saja tidak membumi, Tuhan macam apa itu? Itu Allah asing. Itu dewa-dewa Kanaan itu loh. Jauh, nggak tahu di mana dia. Dibikin patungnya. Aslinya di mana nggak tahu. Gak ada. Allah Israel, Elohim, Abraham, Ishak dan Yakub mengutus putranya yang tunggal ke bumi sebagai satu-satunya perwakilan dari surga. Makanya Alkitab berkata, anak yang menyatakan apa? Menyatakan Bapa. Anak yang mendemonstrasikan, begini loh maksudnya Bapa itu. Begini loh yang anak menjelaskan, ini loh maksudnya Bapa itu begini. Bukan begitu. Orang ahli Taurat, orang Farisi kan gitu. Kalau ada pemungut cukai, orang berdosa. Ada orang Samaria, najis, kafir, gitu. Makanya Alkitab berkata begini, barang siapa mengatain saudaranya kafir, dia sebaiknya dibuang ke api kekal, ke neraka. Jangan pernah kita ngatain orang lain kafir. Dibuang ke api kekal. Kau tuh siapa? Apa arti kafir? Kafir artinya tidak berguna, sia-sia. Orang kalau jadi alien ya, makhluk asing itu jadi begitu. Makin beragama makin aneh. Jangan sampai, itulah sebabnya Tuhan Yesus datang ke bumi, supaya orang tidak salah ngerti. Sebab ketika Taurat diberikan kepada bangsa Israel di Sinai, kan maksudnya Taurat diberikan sementara. Sebelum yang dijanjikan itu datang. Tuhan Yesus maksudnya, Sang Mesias. Diberikan sementara hanya untuk Israel, tidak untuk umat lain. Isi Taurat itu intinya benar. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu. Clear, jelas. Hukum Taurat isinya benar. Tapi dimengerti oleh orang Farisi ahli Taurat jadi salah. Mereka pikir, mereka gunakan hukum Taurat, syariat Taurat untuk menghukum orang lain. Itu yang mereka gunakan. Makanya Tuhan Yesus tampil sebagai manusia, turun dari surga, supaya orang tidak salah mengerti. Supaya yang sementara itu diakhiri, dibatalkan. Taurat dibatalkan. Efesus pasal 2 ayat 15. Dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Dibatalkan semua. Apakah hukum kasih dibatalkan? Ya enggak, itu intinya. Makanya ketika Tuhan Yesus ditanya, guru, hukum apa yang terutama? Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu. Tetap itu selamanya. Tapi yang lain batal. Persepuluhan, buah sulung, hari raya, apalagi ya? Sunat, apalagi ya? Halal haram, semuanya batal. Gak penting banget itu. Semua itu dimaksudkan Tuhan sementara. Dan itu benar ajarannya supaya taat. Tapi disalahgunakan oleh manusia. Nanti orang menghakimi sesamanya pakai syariat Taurat. Kamu makanannya haram tuh. Gitu. Kamu kok gak merayakan hari Sabat ya?
Gitu. Itu ahli Taurat tuh. Padahal inti hukum Taurat adalah mengasihi Bapa, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu sebenarnya. Itulah sebabnya ahli Taurat dan orang Farisi dianggap aneh, tanda kutip, makhluk asing, alien. Orang aneh ini. Gak ada yang mau dekat-dekat, gak ada. Tuhan Yesus membumi. Banyak orang datang. Ya. Proses pengasingan diri seperti ini dinamakan alienation. Ahli Taurat, orang Farisi mengasingkan diri. Memisahkan diri. Aku orang kudus. Kamu bukan. Kamu kafir. Gitu. Mereka itu gitu loh. Kan Tuhan Yesus menjelaskan penjelasan itu dengan kisah itu. Ahli Taurat dan orang pemungut cukai. Ya. Ahli Taurat sukanya duduk paling depan. Ini bukan yang ini loh ya. Ini bukan yang ini. Terus pemungut cukai paling belakang. Nah, yang paling belakang bukan pemungut cukai di sini. Itu ilustrasi zaman itu begitu. Ahli Taurat itu pengen nonjol di depan. Terus dia ngomongnya begini. Tuhan, aku sudah bayar persepuluhan. Buah sulung. Buah duren. Semua disebutin yang bagus-bagus. Aku sudah melakukan Taurat, Tuhan. Nah, sampai situ, itu aja udah salah loh. Ya. Ditambah lagi. Gak seperti itu tuh, Tuhan. Itu tuh. Dia itu ya, Tuhan. Dia gak melakukan. Gitu. Waduh. Sementara orang pemungut cukai, dia menepuk dadanya. Tuhan, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Siapa yang dibenarkan? Pemungut cukai. Ini jadi alien nih. Jadi makhluk aneh. Orang yang terlalu agamawi itu jadi orang aneh di dunia ini. Dan orang gak mau deket-deket, pasti. Coba bayangin kalau saya pakai jubah Farisi gitu ya. Pakai janggut gitu. Terus matanya ketip-ketip gitu. Ada yang mau datang gak gitu? Gila, sakti dia. Pasti gak mau. Paling ada yang mau sih, Pak boleh foto Pak. Nah, paling gitu. Aduh, banyak orang begitu, agamawi. Gak jadi manusia baru. Manusia baru yang dimaksud Tuhan itu bukan yang begitu memisahkan diri, merasa derajatnya lebih hebat, merasa kastanya lebih tinggi. Kau di gereja aku gembala, kau jemaat biasa. Kau duduk di bawah. Ada yang cerita sama saya, gembalanya makan di meja. Jemaatnya makan di bawah, di lantai. Terus jemaatnya gini lagi ngomongnya, kita beruntung ya bisa makan bareng sama Pak Gembala. Ini gimana sih ya? Orang kalau sudah agamawi itu ya, udah gak jalan nalarnya. Padahal diperlakukan begitu tuh. Coba bayangkan, luar biasa loh pembodohan ini. Orang datang ke gereja, kan kebanyakan ada yang sarjana, ada yang S2, ada yang S3, ada yang S4, S lilin. Maksud saya, backgroundnya kan macam-macam ya kan. Banyak orang pintar juga. Lah kok bisa dibodoh-bodohin? Kan aneh itu namanya. Coba bayangkan, kalau saya cuma SD, bukan menghina SD loh ya, bukan. Misalnya saya SD, terus yang datang S3 semua. Lah kok mau dengar saya? Kan aneh. Soal manajemen, soal kepemimpinan, kan aneh itu. Kalau soal Alkitab, ya oke lah. Makanya jangan terlalu naif. Di gereja ini berlaku, firman ini berlaku untuk para gembala, aktivis, pelayan, termasuk jemaat. Semuanya harus, jangan jadi makhluk aneh. Nanti orang dunia lihat, ini sekumpulan orang aneh nih. Gerombolan orang aneh ini. Di zamannya Tuhan Yesus. Yang namanya Kristen itu, setelah zamannya Tuhan Yesus, namanya Kristen itu bukan kebanggaan. Itu ejekan. Orang bisik-bisik, itu tuh Kristen tuh. Gitu, jelek banget namanya. Masa manusia dijadikan Tuhan, gitu. Hari itu. Ya, mereka nggak mengerti. Dianggap makhluk asing, alien. Orang Kristen tuh alien. Beda, gitu.
Beda kalau bagus nggak apa-apa, beda jelek. Nah, kita ketika kita mengikut Tuhan Yesus, otomatis kita jadi alien juga. Pasti diasingkan sama orang, sama dunia ini. Tuhan Yesus berkata, kamu bukan dari dunia ini. Sebab aku bukan dari dunia. Firman yang kuberikan kepadamu, makanya kamu bukan dari dunia ini. Gitu. Mindsetnya berubah. Sama dunia dianggap aneh. Ya. Kan orang dunia itu miring semua sebenarnya pikirannya. Belum lurus kan? Semua pada gini. Jadi ketika kita melihat lurus gini, kok dia miring ya? Dia nggak tahu dirinya sendiri yang miring. Nggak apa-apa kita dianggap tidak normal. Makanya Alkitab berkata salib itu kebodohan bagi dunia. Padahal salib itu kemuliaan. Ya, lambang dunia kan kutuk salib itu. Bagi kita salib itu lambang keselamatan. Tanpa salib tidak ada satu orang pun yang selamat. Ada amin, saudara? Ya, Tuhan itu begitu mengasihi kita loh. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Selamat ya semua ya. Waduh, ini pendosa berat di sini. Gak apa-apa, lupakan masa lalu. Ke depan jangan buat dosa lagi ya. Enak kan begitu sebenarnya? Untuk apa sih? Buat dosa diterusin, hobi. Binasa nanti. Ya, proses alienation ini jangan sampai membuat kita jadi makhluk asing di dunia ini. Kalau diasingkan orang karena kita mengikut Tuhan, itu normal. Memang kadang-kadang kita merasa sendirian. Iya benar. Kadang-kadang saya gini, aduh Tuhan, kok sedikit ya orang yang mau ikut ya. Gitu aja. Kok itu gerombol gitu ya. Gerombolan alien. Aneh orang-orangnya. Gak boleh loh saudara, kita hidup itu jadi garam dan terang kata Alkitab. Garam dan terang tidak boleh memisahkan diri. Tidak boleh mengasingkan diri, justru kita membaur dengan dunia ini. Ya, jangan hidup seperti orang dunia, betul. Tapi kita membaur di dunia ini untuk menjadi garam dan terang. Bayangin kalau kita mengasingkan diri, saya ke gunung gitu sendirian, jadi berkat gak? Sia-sia, gak ada gunanya. Harus nyebur. Siapapun yang berdosa kita terima. Supaya jangan diulangi lagi dosanya. Gitu loh maksudnya. Enggak aneh-aneh sih. Makanya di gereja enggak boleh ada orang aneh. Biasa aja. Ya. Jangan dilihat dari pakaiannya. Kalau boleh pakai kaos oblong, saya pakai kaos oblong. Enak, adem. Ya kan? Oh, kadang-kadang mesti pakai jas. Panas pakai jas tau gak? Kaos oblong tuh enak sebenarnya. Makanya gereja-gereja modern pakai jeans itu, sebenarnya saya mau tuh begitu, enak. Cuma ya nanti deh kapan-kapan aja. Tapi ini sudah pakai jeans semua nih, bagus. Di sini udah harus mengerti, jangan agamawi. Kita harus jadi manusia baru. Saudara, Rasul Paulus mengalami pengasingan diri, bukan karena salahnya dia. Ia menjadi alien bagi teman-temannya, tapi bukan karena salah dia. Dulu Rasul Paulus ketika belum bertobat, dia merasa membela Tuhan. Dia berkuasa, dia hebat, dia disukai banyak orang, dia terkenal, dia murid rabi besar Gamaliel. Luar biasa itu, dia pinter, dia dalam hal Taurat dia sempurna. Dicatat di Alkitab, kalau soal Taurat, aku tidak bercacat celah. Mantap ya. Mantap Rasul Paulus. Tapi ketika bertobat, Rasul Paulus berkata apa? Semua itu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus. Rupanya yang dia bangga-banggakan itu, dibandingkan Tuhan Yesus, rugi malah. Bukan ini lebih baik nih, bukan gitu. Rugi aku. Gitu. Itu luar biasa loh. Bahkan semua itu kuanggap sampah. Sampah dalam bahasa Indonesianya. Bapak Ibu kalau baca terjemahan bahasa Indonesia, itu sudah diperhalus. Dalam teks asli Alkitab dia pakai kata skubalon. Kata skubalon itu dalam seluruh Alkitab cuma ada satu. Paulus yang menyebutnya. Artinya bukan sampah. Artinya TAI. Apa saudara?
Lu kok ketawa? Gak boleh di-spell ya. Disingkat aja ya, TAI. Tapi itu benar loh. Itulah sebabnya orang Yahudi marah besar sama Rasul Paulus. Coba aja, jangan cerita Rasul Paulus hari ini sama mereka. Marah dia. Sebab dianggap skubalon. Udah gak usah ngomong TAI lagi, skubalon. Jadi kok Bapak Ibu udah bisa bahasa Yunani itu artinya. Ingat-ingat skubalon. Skubalon itu TAI. Kalau orang Jawa tahu tuh itu istilahnya serintil wedus. Tahu nggak serintil wedus? TAI-nya apa itu? Wedus itu apa ya? Kambing. Sampai lupa. Wedus itu kambing, ya. Oke. Jadi Rasul Paulus mengalami pengasingan diri, tiba-tiba ketika dia bertobat orang nggak mau semua. Orang memusuhi semua. Lalu ia menyendiri, disiksa, dihina. Tapi dia tahu kemuliaan bersama Tuhan jauh lebih hebat. Yang dulu kau anggap rugi, bahkan kau anggap skubalon. Ini luar biasa loh Rasul Paulus. Ia jadi orang aneh di sekelilingnya. Tapi itulah yang benar. Makanya hari ini saudara kalau dianggap orang aneh sama siapapun, dibully kiri kanan, saudara dianggap alien, gak masalah. Ada amin? Kok dikit yang amin? Amin, tapi buktinya kemarin kau marah. Diomongin sedikit, marah, tersinggung. Nah itu dia. Biarin aja, kita memang alien, tapi alien yang benar. Berbeda dengan dunia ini, tapi berbeda karena benar. Kan begitu. Saudara bisa bayangkan gak seorang yang non-Kristen, lalu dia bertobat, apa yang terjadi? Dimusuhin keluarganya. Bahkan bisa dibunuh loh sama keluarganya. Waduh, mengerikan dunia ini ya. Manusia kehilangan kemanusiaannya. Ketika dia menjadi agamawi. Ketika menjadi aliennya agama. Itu jadi binatang dia. Anak saya sendiri mau dibunuh gara-gara pindah agama. Bisa, kenapa tidak? Bisa loh, hati-hati loh. Ya, agama bukannya membuat orang baik, membuat orang jadi alien. Waduh, mengerikan ini. Kalau orang non-Kristen jadi Kristen itu dia dibuang sama keluarganya bisa-bisa. Ya, iya. Gak usah jauh-jauh, contohnya istri saya itu. Ketika SMP, keluarganya kan gak ada yang Kristen. SMP diajak ke gereja sama temannya. Dia ke gereja, seneng dong di gereja banyak teman kan. Ketahuan orang tuanya. Dimarahin, habis dimusuhin saudara-saudaranya. Semua musuhin. Ya. Terus udah dimusuhin, diusir akhirnya. Keluarlah istri saya ke Jakarta, masuk seminari. Gara-gara itulah ketemu saya akhirnya. Makanya firman Tuhan itu benar, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kan gitu kan, nggak apa-apa, diasingkan nggak apa-apa. Tapi kita lakukan bagian kita. Tapi istri saya tetap pulang tiap tahun, baik-baik sama orang tua, berkati orang tua, kan gitu. Padahal papa mertua saya itu paling benci sama pendeta. Dulunya gitu, sekarang udah enggak. Dulunya awas ya gitu. Suatu hari datang saya nggak taunya melamar. Salahnya nggak nanya dulu lagi. Ini pendeta bukan, nggak nanya. Main iya aja. Oh. Cuman papa mertua saya bingung kok tiap minggu kok khotbah di gereja itu. Lama-lama sekarang baik. Dan sekarang adik sudah Kristen. Terus siapa lagi? Udah mulai kita jadi garam di situ aja. Makanya saudara jangan pelit, jangan jadi sandungan, jangan jadi orang aneh. Kalau lihat orang sembahyang sama patung langsung setan tuh. Wah, kalau saudara nggak jadi berkat, saudara jadi alien. Mana ada sih orang mau sembahyang sama setan? Kan nggak ada, karena belum mengerti. Diam aja dulu, kasih berkat dulu. Nanti kasih infonya, kasih kebenaran. Nanti udah ngerti, gak usah disuruh dibuang sendiri. Itu papa mertua saya ada patung dan sebagainya, dibuang sendiri sekarang. Gak usah dijelasin, dibuang sendiri. Kalau ada apa-apa tolong doain. Itu aja. Amin saudara. Jangan jadi alien ya. Nanti ditanya, saudara kok kayak alien? Alien dari mana? GMM. Pantas kata orang, waduh. Jangan loh saudara, kita kemana-mana bawa nama Tuhan. Jangan jadi alien.
Perhatikan itu Tuhan Yesus. Bergaul dengan orang berdosa, perempuan Samaria, siapa lagi? Yang jelas-jelas tertangkap basah berbuat zina. Menurut hukum Taurat harus dirajam. Tuhan Yesus berkata apa? Aku pun tidak menghukum kamu. Jangan pernah mengharapkan kecelakaan seseorang. Jangan pernah senang kalau seseorang susah. Kita harus senang kalau seseorang senang. Amin? Ingat, jangan sampai keblinger ya. Ada orang yang gitu tuh, itu sesat tuh Pak, biar celaka dia. Enggak boleh loh saudara. Kalau dia sesat doain, suatu hari mudah-mudahan dia mengerti. Udah kita kasih tahu nggak percaya ya sudah, urusan dia sama Tuhan. Kan begitu harusnya. Ya. Jadi menjadi alien ini ada dua macam saudara. Satu menjadi alien yang benar, dianggap alien sama dunia ini. Ya itu benar, karena beda kan, tampil beda. Tapi yang satu ini nih, karena merasa lebih hebat, lebih rohani merasa, jadi alien ya, gak jadi berkat. Di rumah juga gak jadi berkat ya. Ini orang aneh nih, di gereja ngomongnya haleluya. Di rumah tapi kok beda ya. Waduh, itulah yang Tuhan Yesus peringatkan untuk murid-muridnya. Murid-muridnya diperingatkan, hati-hati dengan ragi orang Farisi dan ahli Taurat. Saudara tahu nggak ragi itu seperti apa? Untuk apa? Untuk adonan roti kan? Supaya apa? Ngembang. Hati-hati dengan raginya orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau kau kena raginya dia, nanti kamu ngembang. Apanya yang mengembang? Kok badannya? Apanya yang mengembang? Pengaruhnya. Orang Farisi itu munafik, saudara. Dia pura-pura saleh, padahal dia nggak saleh. Itu munafik, dicatat oleh Alkitab. Nah bayangkan kalau kemunafikan itu tersebar. Si A kena ragi orang Farisi, munafiknya ngembang, makin munafik. Itu kemunafikan orang Farisi itu, ragi. Yang dimaksud dengan ragi orang Farisi itu kemunafikan itu. Lukas 12 ayat 1 itu. Ya. Jadi sering berpura-pura saleh tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Yang pertama itu ragi. Yang kedua soal ragi, orang Farisi itu legalistik. Gak punya kasih. Legalistik itu maksudnya syariat Taurat ngomongnya begini, pokoknya kamu harus dihukum. Gitu. Itu gak punya kasih loh. Kalau gak punya kasih itu bahaya itu. Kalau orang menyebarkan itu ngembang dia. Jadi manusia-manusia yang kejam. Lalim. Bahaya orang Farisi ini. Demi agama dia menghukum orang lain. Merasa berhak lagi. Padahal tidak berhak. Ya, ini bahaya loh. Orang yang agamawi itu bahaya banget. Orang bisa membunuh orang lain merasa membela Tuhan. Wah itu gila itu. Itu udah miring itu pikirannya. Mana ada membunuh manusia membela Tuhan. Gak ada itu. Karena hukum yang paling utama hukum kasih. Barang siapa membinasakan bait Allah ini, yang dimaksud bait Allah itu tubuh kita. Barang siapa membinasakan tubuh kita, tubuh orang percaya, dia dibinasakan Allah. Amin. Makanya firman-Nya kepada Abraham jelas. Abraham, barang siapa berbuat baik sama engkau, memberkati engkau, aku akan buat baik sama dia. Aku akan memberkati dia. Tapi sebaliknya, barang siapa menganggap enteng kamu, itu sebenarnya bukan teksasnya, bukan mengutuk. Kan terjemahannya, barang siapa mengutuk kamu, aku akan mengutuk dia, gitu kan? Teks aslinya nggak gitu Pak. Barang siapa anggap enteng kamu, anggap enteng doang nih, kuhancurkan dia, kata Tuhan Yesus. Kata Tuhan. Artinya apa? Bukan karena Abraham baik, bukan. Karena melalui Abraham, seluruh dunia, semua kaum akan diberkati. Dengan berkat keselamatan, bukan kekayaan. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau orang mensabotase pekerjaan Tuhan, habis dia sama Tuhan. Dikutuk Tuhan. Jadi jangan merasa diberkati melulu, hanya gara-gara kaya, populer, dan sebagainya. Kalau kamu menghina pekerjaan Tuhan, menganggap enteng, sabotase apalagi, kau dikutuk Tuhan. Ya, makanya kita nggak takut dengan apapun, karena Tuhan beserta kita. Ada amin? Bahkan Tuhan
memperlakukan kita seperti biji matanya. Di zaman perjanjian lama yang jadi biji mata itu adalah umat Israel. Di zaman perjanjian baru yang jadi biji mata itu orang percaya. Saudara tahu biji mata? Kalau kita lihat mata kita di cermin dekat gitu ya, ada apa di mata kita? Ada gambar orang kita sendiri kan? Terus dilindungi dengan cara apa mata ini? Kalau ada debu gitu ya, nempel ya, gimana? Otomatis kan, itu proteksinya luar biasa loh. Bukan gini, debu nempel, plek, terus aduh kok ada debu. Kan gak gitu ya. Aduh, saya dulu pernah punya ini apa, teknisi. Teknisi saya itu apa ya, kalem orangnya gitu. Suatu hari ngangkat meja. Angkat gini, berat banget kan, lepas. Bukan meja, lemari tinggi. Lepas, wah, kok gak ada yang kena, ya udah gak apa-apa. Berapa detik kemudian baru, waduh gitu, telat. Udah dua gitu, terus lama, waduh aduh kena nih gitu. Aduh, ada orang yang lambat bereaksi. Sekalian aja gini, Pak, kena Pak. Kan mestinya gak gitu ya. Langsung gitu loh, ya. Jadi jangan sampai kita itu hidup cuma satu kali aja tidak sesuai yang Tuhan inginkan, ya. Ragi orang Farisi itu satu kemunafikan, kedua legalistik, suka pakai hukum agama untuk menghukum orang lain, ya. Di samping itu ia menyimpangkan hukum Tuhan, ia menyimpangkan hukum Tuhan. Markus 7 ayat 6 sampai 9 tuh. Yang ketiga, kesombongan rohani. Dia sombong. Makanya hati-hati yang suka berbahasa roh. Kau sombong. Dalam hati kau begini kan, yang gak bisa bahasa roh. Dia gak punya Roh Kudus. Itu sombong luar biasa. Bahasa rohmu cuman lala-lala aja sombong. Kalau sama saya bles-blesin. Bles-blesin itu apa ya? Saya buka kulitnya, kamu bohong. Gak ada Roh Kudus sombong. Kalau kamu memang bahasa roh, tunjukkan lewat buahmu. Buah roh. Yang penting buah roh, bukan karunia roh. Kalau kita dikasih karunia, artinya apa? Yang diberi banyak, dituntut banyak. Karunia diberikan ke kita itu supaya kita menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan gak digunakan. Karunianya berbahasa malaikat percuma, kata Alkitab. Kalau tidak memiliki kasih. Jelas. Yang penting buah roh. Bukan karunia. Orang mengejar karunia boleh. Makin banyak karuniamu, makin kau dituntut banyak. Kau bisa mengajar, awas kau gak ngajar. Itu hamba yang jahat itu. Dikasih talenta tapi gak dipakai. Suaramu bagus, awas gak dipersembahkan untuk Tuhan. Buat sendiri. Gak bisa begitu saudara. Semua milik Tuhan. Mari kita hidup dengan benar. Kau dikasih hidup, berapa kita mau persembahkan ke Tuhan? Tak terhingga semua milik Tuhan kok. Mestinya kita semua binasa. Tapi Tuhan perlakukan kita sebagai biji matanya. Saudara ya, coba pikir baik-baik, coba dirasa baik-baik. Kalau kita dijadikan biji mata Tuhan itu, kira-kira gimana ya? Banyak orang gak merasa biji mata Tuhan karena selama ini dibohongin. Kalau seorang pengkhotbah dikritik, dia ngomong begini, jangan menyentuh biji mata Tuhan. Seolah-olah dia biji mata Tuhan terus yang lain bukan. Itu proses alienation itu terjadi loh, pengasingan diri. Yang mengasingkan diri, aku nih yang biji mata Tuhan, kau bukan. Gitu seolah-olah. Salah, belum tentu dia biji mata Tuhan. Apa itu biji mata Tuhan? Biji mata Tuhan itu kesayangan Tuhan. Kau jadi kesayangan Tuhan bukan? Gak pernah lakukan apa-apa untuk Tuhan, tapi mau jadi biji mata Tuhan. Waduh, kita harus persembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Ya, ini bukan soal uang loh, bukan. Kalau hati kita kotor, bagaimana mau bisa jadi biji mata Tuhan? Kita harus membersihkan
pikiran hati kita setiap hari ya. Setiap hari dibersihkan. Ingat, Tuhan mau memperlakukan kita seperti biji matanya. Kitab Amsal mencatat orang benar akan memperlakukan firman Tuhan seperti biji matanya. Kita memperlakukan kebenaran seperti ini seperti biji mata kita sendiri. Dijaga, kita jaga supaya kita benar hidupnya. Gitu loh. Sebab kita jadi biji matanya Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Kok bisa jadi biji matamu? Saudara, berasa gak sih kita itu biji mata Tuhan? Saudara, selama ini kalau ada yang tengil, songong, dan sebagainya, tapi tetap gak masalah kan? Masih dikasih kesempatan supaya berubah. Kalian yang masih muda, belajar yang pintar, kerja keras, yang jujur, jadi berkat di keluarga. Karunia-Nya dipakai di gereja dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Hidup cuma satu kali. Sebab kasih setia Tuhan itu lebih tinggi dari langit biru. Ada amin, saudara? Saudara, sering-seringlah introspeksi diri, merenungkan diri. Kita ini sebenarnya tidak pantas, tapi diberi kesempatan, dilayakkan Tuhan, supaya kita menjadi manusia baru. Jangan jadi manusia aneh. Jadi manusia baru yang orang suka kalau melihat kita. Orang pengen dekat seperti Tuhan Yesus didekati orang-orang itu. Yang memancarkan berkat dari hidup kita. Yang orang kalau dekat kita nggak merasa terancam bahaya. Nggak merasa dihakimi. Gitu loh saudara. Iman itu percuma kalau dipakai untuk menghakimi orang lain. Aku percaya Yesus, kamu gak percaya kan? Percuma. Lewat perbuatan nyata baru kita lihat kemuliaan Tuhan. Baru kita memancarkan terang yang Tuhan maksud. Lewat perbuatan nyata. Buktikan. Kalau cuma nyumbang itu gampang saudara. Kalau cuma ngasih duit itu gampang. Ngasih tenaga juga gampang. Tapi kalau saudara lagi disakiti, coba hatinya tetap bersih. Nah itu baru susah itu. Coba disuruh mengampuni orang yang menyakiti kita. Wah itu baru susah itu. Ya, saudara kalau belum bisa mengampuni sesama, saudara belum lulus. Saudara belum jadi biji mata Tuhan. Harus bisa mengampuni. Ya, saya itu diizinkan Tuhan mengalami banyak hal loh. Saya bersyukur karenanya, meskipun tadinya menderita gitu. Tapi akhirnya jadi mengerti. Tuhan mendidik kita itu lewat penderitaan, saudara. Ditipu orang, difitnah, waduh, disakiti dan sebagainya. Semuanya mendatangkan kebaikan kalau kita mengasihi Tuhan. Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, melahirkan dendam, melahirkan macam-macam, jadi hancur lebur semuanya. Binasa nanti. Mari kita bertobat ya saudara ya. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di zamannya Tuhan Yesus, orang Yahudi itu memisahkan diri, menjadi alien dia. Aku umat pilihan, yang itu goyim. Goyim itu kafir, saudara. Kafir itu, gitu. Waduh, itulah sebabnya Tuhan Yesus datang ke bumi ini, membubarkan sistem itu. Supaya apa? Supaya keduanya menjadi satu. Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Supaya apa? Baca aja itu. Supaya keduanya menjadi satu di dalam Tuhan. Apa itu keduanya? Yahudi dan non-Yahudi. Gak ada lagi tuh umat pilihan, goyim, gak ada. Semuanya menjadi satu di dalam Tuhan. Jangan jadi orang aneh. Jangan kita memisahkan diri merasa lebih suci dan sebagainya. Ya, makanya saudara kalau mendengar khotbah-khotbah, saudara saya diangkat Tuhan jadi nabi. Tinggalin. Memang dia nabi sih. Nabi palsu. Berani ngaku-ngaku nabi. Kamu khotbah firman aja bohong. Gak belajar Alkitab ngaku-ngaku nabi lagi kau. Saya nabi. Sejak kapan kau jadi nabi? Nabi palsu iya.
Jangan mau dibohongin, saudara. Ikut Tuhan itu harus cerdas. Bukan cerdas matematika atau ilmu pengetahuan, bukan. Cerdas mengerti kehendak Tuhan. Bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Hidup cuma satu kali. Amin, saudara. Ya, makanya kalau dengar itu yang benar. Kalau gaduh-gaduh bingung sendiri ntar. Sebentar dengar ini, sebentar dengar itu, sebentar dengar sana. Gaduh-gaduh gak karuan, lama-lama bingung. Lama-lama semuanya di luar kepala. Gak ada yang di kepala maksudnya, udah lupa semua. Proses alienation ini nyata loh saudara. Ini fakta. Ada orang yang merasa menyembunyikan diri di jubah agamanya. Sehingga orang lain gak mau deket. Kayaknya gimana gitu, orang asing ini. Makhluk aneh. Kita harus seperti Tuhan Yesus bergaul dengan semua orang. Mengasihi semua orang. Kalau kita tahu dia berdosa pun kita tetap mengasihi. Supaya dia tidak mengulangi dosanya. Ini serius loh. Kalau tidak, perkenanan Tuhan belum turun atas kita. Apalagi suka menghakimi sesamanya, nggak boleh itu. Itu sama sekali tidak diampuni Tuhan kalau saling menghakimi. Sebab barang siapa menghakimi, dia dihakimi, udah pasti. Ya. Nah, orang zaman Tuhan Yesus waktu itu kan terjadi alienation, tuh pengasingan diri. Jadi alien, tapi Tuhan mengajar sebaliknya loh. Hari itu prakteknya biasa tuh kalau orang Yahudi melihat orang Samaria, dia nggak suka. Karena ada latar belakangnya juga sih. Kota Samaria itu sudah ditaklukkan oleh Asyur, sudah diangkut semua penduduk aslinya. Terus diisi dengan bangsa-bangsa Asyur dan sekitarnya. Jadi orang Samaria udah orang lain sama sekali sebenarnya. Makanya itu menjadi penyebab orang Yahudi kalau lihat ini musuh nih, najis nih, gitu. Nah sejak zamannya Tuhan Yesus mengajar begini, gak boleh begitu, ya, gak boleh begitu. Tuhan Yesus tanya sama ahli Taurat gini, menurutmu apa hukum Taurat itu? Dijawab begini, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Itu inti hukum Taurat tuh Pak, ya. Benar, kata Tuhan Yesus, itu benar. Nanti dibaca Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ahli Taurat ini menyimpang. Dia tahu itu hukumnya. Tapi dia membedakan orang Samaria. Nah lalu Tuhan Yesus menjelaskan pakai ilustrasi. Ada seorang pergi dari Yerusalem ke Yeriko. Hari itu jalanan itu bahaya. Banyak penyamun di tengah jalan. Ceritanya orang ini dirampok, digebukin setengah mati, tergeletak di tengah jalan. Lalu lewatlah seorang imam. Imam tahu hukum Taurat dong. Mestinya kasihlah sesamamu kan. Tapi imam ini lewat begitu saja. Kenapa? Kemungkinannya ada dua. Satu, orang ini udah mati nih. Kalau menyentuh mayat, najis menurut hukum Taurat. Dia nggak mau. Yang kedua mungkin lihat, ini bukan bangsaku ini. Oh, bisa jadi gitu. Gak mau, lewat. Lalu orang Lewi lewat. Sama. Yang terakhir, orang Samaria lewat yang dikafir-kafirkan oleh orang Yahudi. Dia jatuh hati. Dia tolongin. Dia rawat baik-baik. Dia bawa pulang. Dia rawat baik-baik. Lalu Tuhan Yesus nanya sama ahli Taurat ini. Menurutmu siapa yang dimaksud sesamaku itu dalam hukum Taurat itu? Dijawab loh sama orang ahli Taurat ini. Imam, Lewi atau orang Samaria? Orang Samaria katanya. Perbuatlah itu, kata Tuhan Yesus begitu. Tuhan Yesus gak suka itu alienation dan sebagainya itu. Memisahkan diri orang, merasa eksklusif. Kelompok suci, gak ada begituan. Justru kita harus membuat orang lain sekelompok dengan kita menjadi orang suci. Menjadi murid Tuhan Yesus. Amin? Mestinya begitu saudara. Ya. Seluruh yang dikerjakan Tuhan Yesus itu dalam proses pembongkaran proses alienation itu. Dibubarkan loh. Makanya sebenarnya ya berakhirnya agama itu salib. Ketika Tuhan Yesus membentangkan tangannya, agama berakhir. Gak ada lagi itu agama Taurat gitu. Syariat Taurat gak ada itu.
Intinya dua itu tetap tapi. Kasihlah Tuhan dan kasihlah sesama. Makanya salib kan. Itu. Jadi hari ini kita harus merasakan cintanya Tuhan itu. Tuhan begitu mengasihi kita padahal nyebelin dan sebagainya. Belum mengerti, tapi Tuhan tetap sabar. Sampai kita menutup mata. Siapakah aku ini ya Tuhan? Sehingga jadi biji matamu. Kan gitu kan? Bapak Ibu ya, coba dengan perasaan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa aku balas Tuhan? Selain puji dan sembahkan. Ya. Kita itu seperti menjalin kasih dengan Tuhan. Jangan berteori. Kebanyakan orang belajar agama itu teori. Menjadikan makin aneh makin hari. Apalagi kalau sekolah Alkitab. Waduh. Hasilnya bisa dua tuh. Benar atau aneh banget. Jadi dua. Benar banget atau aneh banget. Baru dapat gelar STH. Anehnya udah muncul. STH singkatan apa saudara? Plesetannya ini. Sok tahu. Ada lagi lain. Sekolah tinggi hati. Dapat STH makin sok tahu dia. Sok tahu. Sekolah lagi MTH. Makin tinggi hati. Makin sok tahu. Tuh. Yang paling tinggi dong DTH. DTH apa? Kan doktor teologi tuh. Plesetannya, dia pikir dia tahu. Udah sakti kan, dokter, jadi sombong. Jadi orang aneh, saudara. Saya lihat beberapa orang begitu tuh, dokter gitu kalau lihat mahasiswa. Kamu gak hormat sama saya? Lewat aja. Oh, mau ngedan ini saya bilang. Mahasiswa cerita sama saya, orang gila itu. Orang goblok itu. Dikasih gelar malah sombongnya minta ampun. Padahal nothing gelarmu itu. Gak pinter aja merasa pinter. Aneh ini orang-orang ini. Mestinya kita makin, masa kalah sama padi. Padi makin berisi makin merunduk. Tuhan Yesus yang Maha Tinggi mengosongkan diri jadi manusia, merendahkan diri. Manusia yang gak tahu apa-apa. Sok tahu malah meninggikan diri. Makanya saya kalau bicara ya, pakai kata-kata itu biar supaya kita ngerti. Bukan saya bermaksud kasar atau apa enggak. Itu terutama Lucifer itu. Itu goblok itu Lucifer itu. Kenapa? Sudah ada di surga. Lah kok memberontak? Kan goblok itu namanya. Jadi dibuang ke bumi malah jadi setan. Ya kan? Nah, manusia hari ini sudah dikasih Tuhan jadi biji mata Tuhan. Lah kok? Apa? Lah kok nggak bertobat ya? Nanti malah jadi setan loh. Setan berbentuk manusia. Aduh, jadi makhluk asing gitu. Ini orang aneh nih, alien nih. Justru kita makin deket Tuhan, kita makin membumi, makin down to earth, makin rendah hati, makin kalau disakiti nggak pengaruh. Kamu ya bla. Diam aja. Lama-lama dia pikir, dia budek kali ya. Diajak ngomong diem aja. Ya kita nggak terpengaruh, saudara. Mau dikasih dihina, diapain biasa aja. Kenapa? Karena dia belum tahu yang dia lakukan itu menyakiti hati Tuhan sebenarnya. Atau dia lagi lupa, atau dia lagi mabuk. Gak sadar diri gitu, mabuk dia ngomong sembarangan. Makanya saudara jangan banyak omong. Makin banyak omong makin salah ngomongnya. Apalagi kalau lagi panas hati, diam aja. Nanti bisa salah loh saudara, emosi itu. Waduh, orang dunia ya kalau melampiaskan emosinya seneng banget ya. Oh kesel gitu ya, kesel aku. Wah, puas aku. Gak taunya yang sono sakit hati. Gak boleh loh saudara. Sekarang kita mesti berubah ya. Latihan dimulai dari rumah. Suami istri
Udah nggak usah ngotot-ngototan, ya nggak usah, biasa aja semuanya. Kalau istri buat salah ya suami pernah buat salah juga, ya kan? Belajar ya. Ini bukan untuk siapa-siapa, untuk kita sendiri. Apalagi kalau di gereja kita belajar jadi apa? Jadi keluarga Allah di bumi. Itu kita harus belajar sungguh-sungguh dan melakukannya. Ragi orang Farisi ini bahaya. Tuhan Yesus berkata di Matius 16 ayat 6. Waspadalah dan berjaga-jagalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Yang pertama, ragi itu berarti kemunafikan. Yang Lukas 12 ayat 1 tadi. Yang kedua, legalistik, menggunakan hukum untuk menghukum orang lain. Menggunakan syariat agama untuk menghukum orang lain. Dan menyimpangkan hukum agama. Yang ketiga, kesombongan rohani. Yang keempat, nah ini yang penting. Ragi orang Farisi ini bahaya. Kenapa? Ia menyebarkan pengaruh. Ragi itu kan membuat roti itu ngembang tuh. Pengaruh yang buruk disebarkan, ngembang di mana-mana. Apa itu ragi itu? Ajaran yang salah. Ajaran yang salah, saudara. Tuhan Yesus itu dulu bukan Tuhan. Bahkan dulu gak ada. Manusia biasa. Tapi karena baik diangkat jadi Tuhan. Wah, itu ragi orang Farisi itu. Sampai orang-orang nanti mengaminkan itu, ngembang tuh di mana-mana, anak cucu dan sebagainya. Hati-hati saudara dengan ajaran yang menyimpang jauh begitu ya. Hati-hati. Dan itu nyata itu. Gak usah jauh-jauh teologi kemakmuran. Kalau saudara ikut Tuhan Yesus, saudara kaya. Ragi orang Farisi. Itu teori yang salah, itu ngembang di banyak orang. Rusak. Pekerjaan Tuhan disabotase sama teologi yang rusak itu. Pekerjaan Tuhan kan mau menyelamatkan banyak jiwa. Ini mau menyimpangkan pikirannya. Itu ragi orang Farisi itu. Itu merusak, menyesatkan. Makanya ya, kalau nggak bisa jadi guru, jangan jadi guru. Kalau nggak bisa jadi pengkhotbah, jangan khotbah. Kalau nggak mau belajar Alkitab dengan benar, jangan khotbah. Kamu lebih baik batu kilangan diikat di lehermu dan kau dibuang ke laut, kata Alkitab. Daripada kau menyesatkan domba-dombaku, kata Tuhan. Ini kata Tuhan loh, bukan kata saya. Orang keselnya sama saya. Padahal itu kata Alkitab. Kesel aja sama Alkitab kalau berani. Orang mau benar tapi nggak mau melakukannya. Ya, jadi sebenarnya ya, kalau kita benar-benar menghayati bahwa Tuhan mengasihi kita itu ya, kita nggak akan aneh-aneh. Nggak mungkin kita aneh-aneh. Kita pasti, ya Tuhan. Kalau kita dikucilkan itu normal. Tapi kalau kita mengasingkan diri karena merasa lebih baik, nah itu nggak normal. Itu salah, saudara. Ya, jadi saudara, makanya gereja tidak boleh jadi alien. Kita semua, saya pelayan-pelayan Tuhan, juga seluruh jemaat juga loh, enak aja, masa cuma pelayan Tuhan doang. Jemaat juga semuanya, jangan jadi alien. Jadi harus jadi seperti Tuhan Yesus, bergaul sama semua orang, menyebarkan berkat, ya. Sifat-sifat lama dimatikan aja itu, yang gampang marah, sensi, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek. Dibuang aja itu semua, dibersihkan. Yang pelit sama sesama, yang boros sama diri sendiri, dibuang semuanya itu. Yang gampang tersinggung. Di dunia ini semua pasti ada yang belum dewasa, ada yang masih menyimpang. Kita jangan terpengaruh, justru kita harus jadi berkat. Gitu loh maksudnya. Kita diperlakukan biji mata Tuhan itu bukan tanpa tujuan. Kita dilindungi Tuhan luar biasa itu bukan tanpa tujuan. Bukan supaya kita selamat sendiri itu, bukan. Supaya kita menjadi berkat, menyelamatkan banyak orang juga melalui hidup kita. Ya. Amin. Makanya saya selalu menyarankan kita semua belajar itu ya. Harus pakai perasaan juga. Jangan nggak pakai perasaan. Tuhan begitu mengasihi kita dengan berbagai kalimat. Siapakah manusia ini? Sehingga engkau memperhatikannya. Bahkan kau beri kemuliaan. Kesempatan untuk menjadi anak Allah. Kan gitu.
Ya, Tuhan, siapa sih kita ini? Mestinya kita sadar loh ya. Ada orang yang nggak sadar gitu. Jalan aja udah gayanya beda tuh. Kan beda tuh. Kayak kan beda. Jalan tuh biasa aja gitu lah, nggak usah. Waduh, body language itu kebaca loh. Bahkan nggak pakai body language saja kebaca, saudara. Lirikannya itu kan mengandung arti ya. Aduh Tuhan, ampun manusia ini, ampun deh. Ampun.com. Saking bandelnya ini. Ya. Coba kita pakai perasaan, pasti beda. Kalau pakai teori doang nggak beda, nggak berubah. Ya. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau ya Saudara. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Tuhan terima kasih Engkau jadikan aku biji matamu. Mantap itu saudara. Saudara ya, dikasih uang 10 triliun, 100 triliun, gak bisa dibandingkan dengan kalau kita jadi biji mata Tuhan. Ada amin? Artinya kita semua sebenarnya kaya raya. Cuman tidak merasa, pengennya mamon. Padahal kekayaan yang kita miliki sudah sangat banyak. Berapa itu nilainya pengampunan dosa? Berapa itu nilainya penyertaan Roh Kudus dalam diri kita? Berapa itu nilainya kitab suci Alkitab? Sehingga kita bisa mengalami perubahan mindset. Berapa itu nilainya penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Tak terhingga loh itu. Makanya orang yang mengerti ya, kalau Tuhan gembalaku, aku tidak ingin apa-apa lagi. Udah cukup. Lebih dari cukup. Kalau mau mendasar lagi ya, kita bisa nafas lega aja udah terima kasih Tuhan. Kan begitu. Kok gak mau berubah? Apa sih yang menyebabkan manusia itu gak mau berubah? Itu tanda tanya dari dulu saya. Apa sih yang kau belain sehingga kau gak mau berubah itu? Untungnya apa sih kau gak mau berubah itu? Yuk kita nekat saudara. Kalau gak nekat gak bisa. Ngotot aku mau berubah Tuhan. Kalau aku dikucilkan gara-gara ini gak apa-apa. Yang penting jangan aku jadi manusia aneh. Dianggap aneh itu wajar. Gak masalah. Kok dia dikit-dikit ngomongnya Tuhan ya? Ya gak apa-apa. Asal dilakukan ya. Jangan dikit-dikit ngomong Tuhan tapi gak dilakukan. Ya. Amin ya saudara ya. Saya berharap dari banyak hal kita belajar dari minggu ke minggu. Sehingga kita mengalami perubahan. Saya yakin firman Tuhan itu sesuai Alkitab lebih tajam dari pedang bermata dua. Dia bisa memisahkan jiwa dan roh. Artinya ia berkuasa mengubah siapapun kita. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Kalau seseorang pendiam dipakai Tuhan berubah total dia. Kalau seseorang yang tidak mau bergaul dipakai Tuhan, dia bisa bergaul jadi berkat. Apapun bisa terjadi. Saudara jangan, apa itu namanya ya? Yang terkunci itu apa ya? Jangan mental block. Mental block aja lupa saya. Saking emosinya. Saudara jangan mental block. Aku memang begini dari dulunya. Loh iya dari dulunya memang begitu. Tapi dari nantinya gak gitu harusnya. Aku memang gini. Aku datang dari keluarga yang keras. Iya. Kalau kamu gak berubah ya kok neraka kok. Gak jadi berkat, gak bisa jadi murid Tuhan. Sesungguhnya ya, kalau teori psikologi kan kepribadian dasar gak bisa berubah tuh.
Ya terserahlah mau teori apa. Pokoknya bisa berubah. Suaraku nggak bagus, bisa dilatih. Betul nggak? Bisa. Mana ada yang nggak bisa berubah? Bisa. Saya pernah kasih ilustrasi gini. Kalau Bapak disuruh belajar bahasa Rusia bisa nggak? Waduh Pak. Waduh, belum tentu. Masa kalah sama anak kecil yang di Rusia sana? Artinya apa sih? Pasti bisa. Yang bikin gak bisa itu mental block. Gak bisa kayaknya. Lah belum dicoba udah gak bisa. Ya kan? Jangan gitu, dicoba dulu. Ya. Sama banyak orang ngatain saya sesat nih. Loh kok tahu sesat? Pokoknya sesat. Kau pernah dengar khotbahnya? Gak pernah. Loh, gak pernah ngomong sesat. Kau ditanya sesatnya di mana? Gak bisa jawab juga. Sangat tidak bertanggung jawab itu. Asbun itu namanya. Asal bunyi. Kalau kita bicara itu nanti dipertanggungjawabkan loh di hadapan Tuhan. Apa saja yang keluar dari mulut kita itu. Kenapa kamu waktu itu ngomong gitu? Bingung ntar di hadapan Tuhan. Kita ngomong ini harus jadi berkat. Jangan asbun. Ya. Kalau ada yang ngatain kita sesat, buktikan di mana sesatnya. Jawab. Gak ada satupun yang bisa membuktikan. Selama ini saya perhatikan kalau ada orang ngatain sesat gitu ya. Di mana sesatnya? Pokoknya sesat. Oh ya udah kalau pokoknya ya terserah lu. Itu kadang-kadang kita, aduh kenapa dia begitu ya? Apa sih untungnya? Gak ada. Coba didengar dulu. Ya baru kesimpulan. Boleh kok. Kalau memang salah tunjukkan supaya kita nanti perbaiki diri. Loh iya dong. Kalau kita salah, oh iya ya terima kasih. Kan gitu. Kalau sesat tunjukkan salahnya. Jangan biasa menunjuk orang lain tanpa dasar. Itu orang yang tidak berhikmat sama sekali. Orang seperti itu nggak mungkin mengerti kebenaran. Jangan dengerin dia. Sebab kalau kita ngomong sesuatu harus bertanggung jawab. Dasarnya harus Alkitab. Jangan dasarnya menurutku dan sebagainya. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita. Jangan kita malu-maluin hidup ini. Ya, ingat baik-baik itu. Hidup cuma satu kali, nggak lama juga. Kasih setia Tuhan itu tak terhingga loh padahal. Hidup kita ini enak banget kalau ikut Tuhan. Mau sehat, mau enggak, mau kaya, mau biasa aja, enak ikut Tuhan. Coba ada yang berani enggak setan sama kita? Enggak ada saudara. Seumur hidup saya tantangin setan berkali-kali. Enggak pernah muncul. Kalau orang dekat saya, entar dulu, gua pergi dulu. Enggak, saya tantangin dia, kok berani muncul? Enggak ada yang berani setan. Bukan karena saya hebat, bukan. Saya percaya kalau Allah beserta kita, setan mana berani sama kita. Amin gak sih? Pasti. Setan dan macam-macamnya itu, mau gondoruwo, mau macam-macam itu. Pasti gak berani sama kita. Dijamin. Kadang-kadang saya berpikir ya, lebih bahaya manusia daripada setan. Setan gak berani sama kita. Kok manusia berani nipu, memfitnah, berani itu. Oh, sampai setan geleng-geleng. Dia lebih hebat dari aku. Dia lebih setan dari aku. Setan aja gak berani loh nyerang kita. Manusia berani. Mengerikan ya. Saudara, kita mau sama-sama ke surga. Jangan aneh-aneh ya mulai sekarang ya. Jangan jadi alien di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah dunia. Jadilah berbeda tapi berbeda menurut Tuhan. Jangan jadi orang aneh. Makanya jangan suka menunjuk ke kiri ke kanan, si ini salah, si itu salah, si itu patut dihukum dan sebagainya. Gak usah lah. Kita perhatikan diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Tuhan apa yang harus kulakukan? Terima kasih Tuhan kalau Engkau jadikan aku umat pilihan. Terima kasih kalau Engkau karuniai aku dengan berbagai macam karunia roh. Terima kasih Tuhan. Nah gitu aja. Simple jadinya. Amin saudara. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik. Ada pengumuman sedikit tentang retreat ya. Tentang retreat saya ulang lagi. Segera Davnita. Kemarin saya datang komunitas gabungan pria wanita. Sebentar saya lihat. Yang datang cuma ibu-ibu. Prianya sedikit. Saya khawatir nanti di surga cuma ibu-ibu adanya.
Sebab ibu-ibu lebih rohani kayaknya ya, saya nggak tahu kenapa. Atau mungkin prianya lagi bekerja ya, enggak lah, enggak, itu bercanda aja. Gitu ya, jadi ada pria wanita silahkan join juga. Ada banyak sekali fasilitas yang kita sediakan supaya apa? Supaya kita semua nanti ketemu lagi di surga. Amin ya. Kita bangkit berdiri yuk. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Musik saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat baik-baik. Hidup kita ini hanya satu kali. Jangan menjadi makhluk aneh di tengah-tengah dunia. Justru kita harus seperti Tuhan Yesus, bergaul dengan orang-orang berdosa, supaya banyak orang diberkati dan diselamatkan. Jangan suka menghakimi, sebab nanti kita juga dihakimi. Persembahkan hidup kita untuk Tuhan. Bersihkan pikiran, bersihkan hati. Berhenti berbuat dosa sejak sekarang. Gunakan seluruh hidup kita untuk membagi kebenaran menjadi berkat sebelum kita menutup mata. Sebab kita semua adalah biji mata Tuhan. Kita dikasihi Tuhan, saudara. Siapakah aku ini, Tuhan? Kau selain puji dan selain puji dan sembah Kau. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman kebenaran yang ditabur pada siang ini. Kami percaya firman ini akan mengubah setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk gerejamu di tempat ini. Gereja mula-mula adalah gereja milik Tuhan. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Jadikan hidup mereka berlimpah-limpah menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang melayakkan tangan kami sebelum kami menerima berkat ini. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat dan umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Hikmat marifat turun atas kita semua. Kepekaan akan kehendak Allah, kecerdasan roh turun atas kita semua. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Silakan saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.